Di Indonesia, jika ingin bersaing untuk menjual motor, dahulukanlah desain, baru teknologi, dan terakhir mesin. Desain adalah segalanya di Indonesia, mau mesinnya standar, klotok-klotok, atau apalah itu, selama desainnya bagus, motor tersebut akan selalu menjadi primadona, yang berarti penjualannya akan bagus. Dengan konsep dasar seperti ini, biasanya para produsen akan membuat motor sesuai dengan desain yang orang Indonesia pengen banget. Misalnya yang paling umum sporty kayak gini. Atau gambot sekalian kayak gini. Atau kalau mau klasik ya kayak gini. Motor-motor tersebut sudah bisa dibilang sudah menjadi dasar motor-motor dengan selera desain Indonesia banget. Ini adalah hal yang positif sebenarnya. Kenapa? Karena desain motor Indonesia bisa dibilang keren-keren. Namun di luar sisi positifnya ada sisi negatifnya. Negatifnya adalah jadi kayak gini nih. Motor ini mirip dengan ini. Kemudian ada motor ini yang mirip dengan ini. Dengan tuntutan desain yang luar biasa hebat ini, akhirnya produsen mencontek atau menjiplak plek ketiplek desain motor-motor tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, terkadang yang jiplakan dijiplak lagi. Makanya kita nggak heran banget dah. Terkadang beda produsen aja motornya mirip. Ya paling beda di spion doang. Weh, motor baru dia. Intinya, ini seperti anak sekolah yang lagi nyontek berjamaah. Jawabannya sama semua dari bangku depan sampai bangku belakang. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya siapa yang menyontek dan siapa yang dicontek? Agak sulit nih kalau mau diurut ke akar-akarnya, karena semuanya seperti mencontek. Yamaha pernah mengeluarkan Yamaha Vision, tapi kok desainnya dimiripin sama Honda CB 150R. Dan sebaliknya, Yamaha pun terkadang seperti itu. Kemudian fakta menarik lainnya, contek-mencontek ini terkadang nggak terbentuk dari pabrikan A ke B aja, jadi nggak ke pattern gitu. Karena pabrikan A bisa juga nyontek ke pabrikan C, ataupun ke pabrikan D. Misalnya desain Honda Genio mirip sama dengan desain Suzuki Let's. Gimana ya ini? Pabrikan besar nyontek sama pabrikan kecil di Indonesia. Ini kayak anak pinter yang selalu ranking 1 nyontek sama anak yang ranking 30 di kelas sih. Tapi hebatnya, yang anak pinter dapat nilai 9, yang ranking 30 padahal dia dicontek tetap dapat nilai 5. Kocak emang. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Pertama-tama, tentu aja karena hukum di Indonesia tentang hak cipta cukup lemah. Jadi jika ada kemiripan sampai dengan 70% pun nggak masalah, asalkan bayar pajak dan tidak ada yang menggugat. Semua aman-aman aja. Misalnya Honda yang sudah lama bermain Honda Beat nih, dan Honda Beat laku banget, yang berarti Honda Beat bermain di pasar yang tepat. Dengan mesin 110cc-nya yang sangat irit, membuat pabrikan lain ingin meniru desain motor kecil namun irit juga, dan ini akhirnya dilakukan Suzuki. Suzuki mengeluarkan Suzuki Next 2. Desainnya mirip Honda Beat, dimensinya mirip Honda Beat, dan auranya Honda Beat banget. Cuman beda di stiker aja kayaknya. Kemudian ada Honda PCX yang ditiru sama Yamaha NMAX. Walaupun Yamaha mengakui mereka yang membuat pasar motor matic gambot, tapi kita harus akui juga, PCX lahir terlebih dahulu walaupun kurang laku awalnya. Jadi Honda yang membuat desain, Yamaha membuat pasar, dan terakhir Honda mengambil pasar Yamaha. Dengan kondisi begini bisa dibilang pasar motor Indonesia sadis, kreatif, dan miris. Tapi apakah kita sebagai konsumen merasa dirugikan? Tentu aja diuntungkan. Kenapa? Produsen sibuk riset dan contek sana-sini, kita terima hasil akhir aja, mau pilih yang mana. Ditambah setelah perang desain berakhir, akan ada perang tambahan, yaitu perang harga. Desain udah mirip, tinggal pilih harga yang terbaik aja sesuai kantong. Diuntungkan enggak? Ya jelas diuntungkan banget dong. Masa iya enggak diuntungkan?
Misalnya Yamaha NMAX harganya tembus 30 jutaan dan duit kita belum sampai segitu, dan kalau mau kredit males banget. Ya beli aja Lexi. Desainnya mirip, tenaga ya so-so lah. Ditambah lampu belakang si Lexi juga mirip PCX sekilas. Jadi kalau kalian beli Lexi dapat NMAX sekaligus PCX, motor jogres. Kemudian selain dari bentuk desain, mesinnya pun mirip-mirip juga, cuman beda cc aja, itu pun beda di desimal aja. Ukuran seher biasanya ya sama, ukuran stroke ya sama, dan desain keseluruhan mesinnya pun sama. Paling yang bikin beda banget ya kata-katanya aja, misalnya Yamaha punya Blue Core dan Honda punya ISP, padahal konsep teknologinya ya sama. Gini nih, teknologi Blue Core menurut Yamaha mampu memaksimalkan kinerja mesin dengan pembakaran biasa jadi lebih efektif. Bahkan karena mekanisme baru ini, konsumsi bahan bakar mesin diklaim lebih irit hingga 50% karena sistem pendinginan yang lebih baik. Selain itu, karena pembakaran yang sempurna ini tentu aja bisa memaksimalkan setiap ledakan di ruang bakar. Sedangkan teknologi ISP Honda konsepnya sama dengan Blue Core, yaitu menawarkan mesin yang lebih hemat bahan bakar tetapi tetap berkekuatan baik. Honda juga menjelaskan teknologi ini mampu mengurangi gesekan antara komponen karena menggunakan bahan yang lebih ringan dan memaksimalkan pendinginan pada mesin. Dengan demikian, intinya hampir 80% sama fungsinya, cuman beda nama aja. Ini mah kalau di manusia ada orang mirip tapi bukan kandung. Saking miripnya sampai susah dibedain. Yang bisa bikin bedanya paling di satu jerawat aja. Sekali lagi, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Yang dirugikan nggak ada, karena semua ini sebenarnya mesin dasar dan embel-embel marketing aja. Jadi nggak ada masalah satu sama lain antara produsen. Yang diuntungkan ya tentu aja masyarakat. Enak lah bisa pilih motor apapun, ya tinggal sesuaikan harga aja. Terus yang terakhir, desain udah mirip, kok ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah? Jawabannya satu, brand image dan branding. Honda akan bisa selalu jual motor lebih mahal daripada Yamaha, dan Yamaha akan selalu bisa jual motor lebih mahal daripada Suzuki. Padahal Suzuki bisa membuat motor lebih awet daripada Yamaha, dan Yamaha bisa membuat motor mungkin lebih awet daripada Honda. Cukup miris tapi menyenangkan untuk masyarakat. Ayo dong pabrikan-pabrikan bikin motor semirip mungkin. Kalau bisa mirip sampai 80%. Kan kita semakin enak, nggak usah mikirin desain lagi. Tinggal mikirin harga aja. Ya kayak beli gorengan aja. Yang sebelah 5.004, yang sebelahnya 5.005. Ya beli yang 5.005 lah, ya kali 5.004. Iya kan? Iya dong. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.